Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Topik 4, koneksi antar materi, filosofi pendidikan Indonesia, Pancasila dan profil pelajar Pancasila dari perspektif lain. Dosen pengampu Dra. Hilda Puspita MA, presentasi oleh Ekong Rezono. Bahasa Indonesia PPG Prajab Gelombang 2 2023 Universitas Bengkulu. Keterkaitan topik 1 dan topik 4. Pada topik 1, materi yang dibahas adalah mempelajari serta menghayati perjuangan pendidikan Indonesia dari zaman penjajahan hingga kemerdekaan. Pada topik 4, materi yang dibahas adalah mempelajari tentang Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia yang mengandung nilai kebinekaan, nilai Pancasila, dan nilai religiusitas. Keterkaitan antara topik 1 dan topik 4, yaitu perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh pendidikan yang layak sesuai dengan Pancasila dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan seperti persatuan, kemerdekaan, dan keadilan sosial. Perjuangan bangsa Indonesia tidak terlepas dari Pancasila sebagai identitas dan entitas bangsa yang nantinya akan diaplikasikan dalam dunia pendidikan untuk membentuk manusia Indonesia yang berprofil pelajar Pancasila, serta menanamkan nilai-nilai agama dan moral kepada peserta didik seperti toleransi dan saling menghormati antar umat beragama. Dengan mempelajari kedua topik ini, diharapkan kita dapat memahami pentingnya pendidikan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Keterkaitan topik 2 dan topik 3. Pada topik 2, mempelajari dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kemudian menjadi acuan guru, pemangku kebijakan, orang tua, serta pejuang pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan yang mencerminkan merdeka belajar, untuk menjadikan pendidikan pengajaran dalam memahami tujuan pendidikan. Proses pembelajaran yang dilakukan berpedoman pada sistem Among, yaitu pembelajaran yang bertujuan untuk mendidik peserta didik sebagai subjek dan bukan sebagai objek. Pembelajaran berpusat pada peserta didik. Pembelajaran tidak menghendaki paksaan-paksaan, melainkan memberi tuntunan bagi hidup peserta didik agar dapat memaksimalkan potensi yang mereka miliki secara lahir maupun batin. Pada topik 3, mempelajari tentang identitas manusia Indonesia. Hal tersebut termuat dalam Pancasila. Pancasila merupakan intisari yang merangkum nilai-nilai, jiwa, dan semangat yang selalu dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia, serta saling tolong-menolong, gotong royong. Di tengah keberagaman, diharapkan pendidikan menjadi tempat untuk melestarikan keberagaman, menemukan nilai-nilai yang menyatukan keberagaman, dan melawan segala bentuk ancaman, tantangan global. Keterkaitan topik 2 dan topik 3 adalah dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengutamakan nilai-nilai Pancasila serta mendorong memberikan kemerdekaan kepada peserta didik, tidak lantas membuat kita menjadi terpecah belah, melainkan agar kita tetap bersatu walaupun banyak perbedaan. Kata kunci 1. Perjuangan pendidikan Indonesia, zaman penjajahan, kemerdekaan, Pancasila, nilai kebinekaan, nilai Pancasila, nilai religiusitas. 2. Persatuan, kemerdekaan, keadilan sosial, profil pelajar Pancasila, nilai agama dan moral, toleransi, saling menghormati. 3. Cita-cita bangsa, mengamalkan nilai-nilai Pancasila. 4. Merdeka belajar, sistem Among, pembelajaran berpusat pada peserta didik. 5. Potensi peserta didik, tuntunan, lahir dan batin. 6. Identitas manusia Indonesia, Pancasila, nilai-nilai, jiwa, semangat,
gotong royong. 7. Keberagaman, melestarikan nilai-nilai persatuan melawan ancaman global. 8. Kemerdekaan peserta didik, persatuan, perbedaan. Topik 1. Perjalanan pendidikan nasional. Pendidikan sebelum kemerdekaan memiliki peran penting dalam membangun kesadaran nasional dan mempersiapkan sumber daya manusia untuk Indonesia merdeka. Pendidikan diperuntukkan hanya untuk anak-anak pejabat. Para budak pembantu hanya diajari cara membaca, menulis, dan berhitung seperlunya dengan tujuan untuk dipekerjakan dalam menjalankan usaha dagang penjajah. Meskipun sistemnya diskriminatif dan berfokus pada kepentingan kolonial, namun munculnya sekolah-sekolah swasta pribumi dan tokoh-tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantara menjadi titik terang bagi masa depan pendidikan Indonesia. Pendidikan setelah kemerdekaan sudah mulai diupayakan namun belum stabil sebab masih banyak perubahan termasuk kurikulum, adanya perubahan ejaan yang digunakan, dan berlakunya Pancasila sebagai falsafah pendidikan. Pendidikan abad 21. Pendidikan ini bertujuan agar generasi abad 21 unggul. Sekolah dituntut agar peserta didik memiliki keterampilan, berkarakter, berjiwa kewarganegaraan, berpikir kreatif, berpikir kritis dan pemecahan masalah, dan berkolaborasi. Dengan keterampilan belajar tersebut, maka diharapkan peserta didik Indonesia mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta mampu bersaing secara global. Topik 2. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam mengacu pada fitrah atau potensi dasar yang dimiliki oleh setiap anak sejak lahir, meliputi kemampuan, bakat, dan karakteristik yang unik pada setiap anak. Kodrat zaman mengacu pada kebutuhan dan tuntunan zaman yang selalu berubah dan berkembang. Guru harus memahami kodrat alam dan kodrat zaman setiap peserta didik yang berbeda-beda, serta menyesuaikan diri untuk peserta, membantunya mengembangkan potensi secara optimal dan dapat bersaing secara global. Sistem Among. Sistem Among yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara merupakan filosofi dan pendekatan pendidikan di Indonesia yang menekankan kemerdekaan belajar peserta didik, pengembangan holistik, dan pemupukan potensi individual. Budi pekerti. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan budi pekerti sebagai perpaduan antara cipta, rasa, dan krasa. Ketiga aspek ini saling terkait dan membentuk karakter individu yang utuh. 3. Nilai kemanusiaan khas Indonesia. Nilai-nilai Pancasila, nilai kebinekaan, nilai religiusitas. Topik 4. Pancasila sebagai pondasi pendidikan. Pancasila merupakan dasar negara dan pedoman bagi rakyat Indonesia dalam menjalankan kehidupan sebagai warga negara Indonesia. Sebagai dasar negara, hendaknya Pancasila dijadikan sebagai dasar dalam membangun negara Republik Indonesia, terutama dalam bidang pendidikan dan berpedoman pada nilai-nilai luhur yang terdapat dalam kelima sila Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad 21. Pembelajaran kokurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, pembelajaran intrakurikuler, pembelajaran ekstrakurikuler, budaya sekolah. Terima kasih, salam bahagia untuk kita semua.